Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisyah dari kelas 11 TKDA. Hal ini adalah konsep komunikasi data. Pengertian dari OSI layer atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koreksi komputer. 7 model OSI layer. Yang pertama ada application layer atau lapisan ke-7. Lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional sebuah jaringan. Berfungsi sebagai antarmuka dengan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan protokol. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NVS. Kedua ada presentation layer atau lapisan layar ke-6, mempunyai fungsi untuk mentransferkan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan dalam sebuah jaringan. Protokol yang berada di tingkat ini adalah perangkat lunak radio router seperti layanan workstation dan juga network cell atau remote desktop protocol. Yang ketiga ada session layer atau lapisan kelima, merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat ada transport layer atau lapisan keempat, mempunyai fungsi untuk memecah dan menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini menggunakan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Yang kelima ada network layer atau lapisan ketiga. Tugasnya adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP internet protokol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer. Keenam ada data link layer atau lapisan kedua, memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras, yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan beroperasi. 7 ada PCI layer atau lapisan ke-1. Fungsinya adalah mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pesinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. ROIP, singkatan dari Radio Over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi, berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon. ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan audio yang tidak hanya terbatas dalam wilayah tertentu. ROIP mentransmisikan sinyal-sinyal secara spesifik untuk aplikasi sistem Land Mobile Radio atau LMR seperti Push to Talk atau PTT. Mekanisme ROIP. Prinsip dasar kerja ROIP adalah pemancaran radio menggunakan standar VoIP, yaitu mengubah sinyal audio analog menjadi digital melalui LAN atau WAN. Perangkat-perangkat dalam sistem ini sifatnya independen atau tidak saling bergantung. Suatu lembaga tidak teratas komunikasinya pada sistem tunggal atau sistem eksklusif radio. Perangkat yang digunakan tidak terbatas pada suatu perangkat, melainkan berbagai perangkat yang berbasis protokol internet atau IP atau gerbang yang dapat mengubahnya ke dalam bahasa IP. Base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Enchained Cordless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. IP gateway atau
Perangkat yang dapat mengkonversikan data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat sinyal elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet tentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. IP interface. Terakhir adalah IP interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Itu saja video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.